pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Edarkan sabu-sabu seorang ibu rumah tangga di Mimika ditangkap polisi. Dampak pandemi COVID-19, pedagang beras di Merauke keluhkan sepinya pembeli. Pesona Gunung 400, objek wisata yang sedang hits untuk bersuah foto, ternyata dibuka oleh sekelompok anak muda Kota Sorong. Polisi dan Satpol PP membuka segel kantor DPRD Merauke Senin kemarin setelah 3 pekan disegel oleh masyarakat adat. Pembukaan segel setelah polisi menghimbau pemilik hak ulayat agar menyelesaikan masalah pembayaran tanah tanpa mengganggu aktivitas perkantoran. Aktivitas perkantoran yang sempat terhenti selama 3 pekan akhirnya kembali normal. Jam berapa tadi? Jam 9 kurang. Ini berapa lama di Palang ini, Bu, ya? Nggak masuk kantor nih. Ada 2 minggu ya? Tadi memang sudah dibuka Palangnya, Pak, ya? Oleh Satpol PP? Langsung Kapolres yang perintahkan. Langsung Kapolres. Setelah Kapolres apel, diperintahkan anak buahnya untuk membuka. Membuka, Pak, ya? Sekian lama ini? Berapa lama ini, Pak? Hampir 3 minggu ya? Hampir 3 minggu. Sekitar 3 minggu. Jadi selama itu pula tidak ada kegiatan di kantor, Pak, ya? Tidak ada. Beberapa dewan dan staf-staf yang bagian administrasi tetap mengerjakan di rumah masing-masing. Tetap di rumah ya. Hari ini baru masuk kantor semua nih. Iya, hari ini baru mereka masuk kantor. Masyarakat adat diminta menyelesaikan masalah hak ulayat tanah kantor DPRD secara santun dan tidak melakukan penyegelan kantor. Polisi akan menindak tegas siapa saja yang mengganggu aktivitas perkantoran dengan alasan masalah ulayat tanah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi menangkap seorang ibu rumah tangga di Jalan Kartini, Mimika, Senin kemarin. MS ditangkap setelah polisi mendapat informasi dari suami tersangka yang sudah terlebih dahulu ditangkap polisi. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,5 gram. Di mana pada saat itu dia sedang menunggu pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Adapun barang bukti yang berhasil kita sita ada 1 paket. Ini ada rencana untuk dijual kepada salah satu pelanggannya seharga 1 juta. Untuk sumber barang yang dia akan jual sesuai pengakuannya itu dari suaminya yang telah kita tangkap sebelumnya tanggal 14 Januari 2001 di kamar kosnya. Untuk sementara tersangka kita sudah amankan dan barang bukti kita akan segera lakukan pemeriksaan di laboratorium untuk mengetahui golongan narkotika kandungan barang bukti tersebut. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Puluhan warga berunjuk rasa di Pengadilan Negeri Merauke Senin kemarin. Warga yang menamakan diri kelompok Barisan Merah Putih Merauke itu mendatangi pengadilan negeri untuk memberi dukungan pada Polres Merauke yang saat ini tengah diperadilankan 13 warga yang tak terima saat ditangkap pada 1 Desember tahun lalu. Aspirasi pendemo diserahkan langsung ke Kepala Bagian Humas Pengadilan Merauke. Dari Forum Solidaritas Masyarakat Papua, baik
ini mengingat mewakili Ketua Pengadilan Negeri Merauke ya. Nama saya Rizky Anwar. Ketua Barisan Merah Putih Merauke, Timo Gedi, mengatakan tidak ada tempat bagi pelaku makar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pihaknya mendukung penuh kepolisian dalam memproses setiap warga yang ingin membuat negara di dalam negara. Kegiatan hari ini sebagai bentuk dukungan kami dari organisasi yang kami pimpin yang dipercayakan oleh negara kepada kami, yaitu organisasi Barisan Merah Putih dan Bela Negara. Kami ada untuk NKRI serta Forum Solidaritas Masyarakat Papua untuk NKRI. Kami berkomitmen bahwa makar adalah bagian dari terorisme. Tindakan makar sebagai bentuk menghasut dan menyesatkan rakyat Papua. Papua adalah NKRI. Kami yakin dan percaya sungguh kami ingin bangun dari keterpurukan dan kami tetap mencintai NKRI. Karena apapun yang kami lakukan untuk bangsa dan negara ini sebagai pemuda, tugas kami membela negara. Tugas kami mendukung negara apapun yang terjadi di negeri bumi Animha, karena negeri ini negeri yang penuh dengan kedamaian. Setelah berorasi selama 1 jam, pendemo membubarkan diri dengan tertib. 13 warga ditangkap polisi pada 1 Desember tahun lalu saat akan menggelar kegiatan rapat dengar pendapat membahas kelanjutan otonomi khusus. Penangkapan itu setelah polisi menduga belasan warga itu akan melakukan kegiatan makar. Polisi akhirnya melepas belasan warga itu 2 hari setelah ditangkap karena tidak memiliki bukti yang cukup. Tak terima ditangkap, belasan warga mempraperadilankan Polres Merauke dan masih dalam proses persidangan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk menekan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor, polisi gencar menggelar razia kendaraan. Razia kendaraan tak hanya dilakukan siang hari, namun dilakukan juga di malam hari. Satu persatu kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas di Jalan Utama Koya Barat, Distrik Moratami, Jayapura, dihentikan polisi. Polisi mengecek seluruh surat kendaraan seperti STNK dan SIM. Polisi juga memberi peringatan keras bagi pengendara yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Kegiatan malam hari ini dalam rangka mencegah naiknya tingkat curanmor di wilayah Distrik Moratami. Jadi arahan dari pimpinan kami Kapolresta menekan bahwa triwulan pertama kami harus menekan tingkat curanmor yang semakin meningkat. Kedua, kami hadir lagi di malam hari ini menyapa masyarakat yang ada di Moratami bahwa polisi tidak tidur, polisi ada. Jadi sekalian kami mencegah tingkat kamtipmas di wilayah Moratami. Tajam nihil, narkoba nihil. Rata-rata di malam hari ini masyarakat ini tidak mematuhi protokol kesehatan, terutama tidak menggunakan masker. Polisi menghimbau warga selain tertib berlalu lintas juga tertib dalam menjalankan protokol kesehatan. Warga juga diminta waspada jika memarkir kendaraannya karena kasus pencurian di Kota Jayapura tinggi selama masa pandemi COVID-19. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Detasemen Militer Wilayah 3 Merauke kekurangan personel dalam mengawasi ratusan prajurit yang ada di 5 kabupaten. Detasemen 3 Merauke yang baru diresmikan Desember tahun lalu hanya memiliki 40 personel, sementara yang dibutuhkan idealnya mencapai 86 personel.
Komandan Polisi Militer TNI Angkatan Darat, Letjen Dodik Wijanarko mengatakan pihaknya akan menambah personel polisi militer sehingga seluruh prajurit di 5 kabupaten dapat dipantau aktivitasnya. Anggotanya kurang, nanti kurang. kita akan maksimalkan, kita akan tambah lagi supaya operasional lebih bagus. Idealnya berapa Komandan untuk anggota di sini? Ya kalau di SPP 86 ya. 86 lah. 86 ya. Jenderal, izin yang terakhir, apa motivasi Jenderal sendiri untuk anggota Puspom di Kota Merauke ini? Motivasi untuk anggota selalu berbuat yang terbaik. Yang kedua, jujur dalam melaksanakan tugas dan transparan dalam menyelesaikan segala bentuk kasus yang terjadi di lingkungan ataupun yang dilakukan oleh anggota TNI. Dan POM berharap dengan adanya Denpom Merauke dapat mendukung tugas Korem 174 dalam menyelenggarakan penegakan hukum prajurit yang tidak disiplin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pandemi COVID-19 tidak hanya berpengaruh pada kesehatan masyarakat, namun juga berdampak pada kondisi ekonomi warga. Pedagang beras di Pasar Mopah Merauke adalah salah satu pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19. Pedagang mengeluhkan sepinya pembeli beras di masa pandemi COVID-19 dalam 5 bulan terakhir. Akibat sepinya pembeli, sejumlah pedagang bahkan menutup lapaknya dan beralih profesi lain. Yang belanja ya begitu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada karena terlalu jauh dari pinggir jalan. Gitu ya. Ya sini sudah 7 kios tutup Pak. Karena Kios tutup. tidak ada pembeli, ada yang kerja bangunan, angka-angka barang di Waman. Beralih profesi ya. Iya. Tapi tetap masih jualan Pak Haji nih. Iya, kalau Pak Haji masih jualan lihat sendiri nih Pak. Ya, sepi juga Pak, sudah berapa hari tidak ada laku. Oh, sudah berapa? Kan ada lumayan kalau 500 satu hari. 500.000. Iya, 500.000 saya laku nih Pak. Satu hari itu. Satu hari. Biasanya berapa memang? Banyak itu, ada Sudah lumayan banyak, tetapi itu sudah sepi tidak Pak. ada. Sepi ya. Tidak ada, iya. Jadi ini masih tetap bertahan ini. Iya, tetap bertahan, mau mana lagi Pak. Tapi teman-teman juga masih jualan tutup ya. Iya, masih ada yang tutup, ada Banyak yang ya. masih jualan. Karena memang sepi itu. Sepi itu, gara-gara sepi juga. Pedagang juga berharap pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan membantu membeli beras pedagang agar mereka tidak terus-terusan merugi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. ...28.080 dosis vaksin COVID-19 tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin kemarin. Ribuan dosis vaksin tahap kedua itu langsung dibawa ke gedung farmasi milik Dinkes Papua di Jalan Dok 2, Jayapura. Sejumlah polisi mengawal ketat pendistribusian vaksin dari bandara ke gudang farmasi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Papua, Dr. Aron Rumainum, mengatakan ribuan dosis vaksin tahap kedua itu akan diprioritaskan pada tenaga kesehatan dan pelayan publik. Jadi memang masih untuk tenaga kesehatan. Kami pada prinsipnya siap. Jadi yang datang 28.080 ini, langsung kami tidak bisa tunggu lama-lama karena akan ada, biasanya akan ada kedatangan vaksin pada tahap berikutnya. Jadi gudang itu harus kosong, segera kosong. Dan tadi sudah koordinasi, Merauke juga siap, dan sabar dapat informasi nanti dari Biak sudah siap menerima 2.520. Nanti kalau ada Kabupaten Nabire siap, Wamena siap, kita akan kasih dia punya alokasi per kabupaten. Mereka siap terima, kami langsung kirim. Tapi bukan hanya vaksin saja, logistiknya. Logistik, jadi ada jarum suntiknya, alkohol swabnya, juga ada masker, ada sarung tangan, ada face shield, ada beberapa paket yang kami harus kirim, jadi bukan hanya vaksinnya saja. Dan sementara pembiayaan dari provinsi ke kabupaten, itu kami bekerja sama dengan ekspedisi.
Sebelumnya, Dinkes Papua telah menerima 14.680 dosis vaksin yang langsung didistribusikan ke 3 daerah, yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Dinkes menjadwalkan vaksinasi tahap kedua akan digelar pada Maret mendatang. Meski sudah ada vaksin, warga tetap diminta menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Pariwisata saat ini sedang terpukul akibat pandemi COVID-19. Namun, tidak menyurutkan anak muda di Kompleks HBM Kota Sorong, Papua Barat. Mereka justru kreatif dengan menyulap bukit ini menjadi kawasan wisata menarik bernama Pesona Gunung 400. Pesona Gunung 400 adalah bukit yang cukup tinggi. Untuk mendakinya sedikit menguras tenaga, namun tidak lebih dari 10 menit mendaki, dipastikan rasa lelah Anda akan terbayar. Dari puncak bukit ini, kita bisa menyaksikan pemandangan indah Kota Sorong. Terus pemandangannya bagus, menarik, apalagi sore hari lah. Kalau malam bagus kayaknya, tapi kita belum pernah coba. Ini baru pertama kali datang? Iya, baru pertama kali. Ke sini untuk apa? Foto-foto, suasana. Tahu tempat ini dari mana? Dari teman-teman, ada juga dari sosial media juga ada. Harapannya lagi untuk tempat ini pengembangannya nanti seperti apa? Nah, ditambah tempat-tempatnya apa ini yang didekorasi, terus kayak apa ini untuk zona naiknya ini lebih diperbaiki lagi supaya aman juga tuh kan kita naik Kak. Di akhir pekan, Pesona Gunung 400 ini biasanya banyak dikunjungi wisatawan. Di samping harga tiket masuk yang murah, sebesar 10.000 per orang, warga juga bisa bersuah foto sambil menikmati pemandangan dan udara sejuk di puncak bukit. Kendati demikian, pengelola tetap menghimbau warga menggunakan masker dan menjaga jarak. Ini yang diharapkan oleh Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota berulang kali mengatakan bahwa bagaimana kita menahan turis yang ke Raja Ampat itu di Kota Sorong 1 atau 2 hari. Artinya bahwa untuk menahan turis yang ke Raja Ampat dalam 1 atau 2 hari itu dengan cara-cara seperti begini. Ekowisata tengah kota ini sangat luar biasa, dan ini view-nya sangat menarik. Jadi sangat menarik, dan ini satu kekuatan kita sebagai satu ikon di Kota Sorong, salah satu ikon di Kota Sorong yang bisa menjadi nilai jual. Kita bisa menjual kota kita dengan melakukan pengelolaan dan perlindungan terhadap kawasan yang ada. Untuk tarif masuk yang pertama kita kasih budgetnya 5.000. Jadi pas buka untuk kita lihat, karena kita buka tempat ini tidak, uang pun kita tidak minta dari orang tua, tidak minta dari pemerintah. Jadi saya sama adik-adik, kebetulan saya sebagai founder di sini, sebagai pendiri wisata ini. Jadi kita dapat informasinya itu dari orang tua. Jadi ada orang itu punya uang 400 koin jatuh, itu menurut orang tua kita. Nah, jadi dinamalah Gunung 400. Jadi sampai sekarang ini ya kita ikut saya dari orang tua punya sejarah, orang tua biasa cerita kepada kami yang sekitar kompleks bawah sini, karena orang tua yang lebih dahulu tinggal di sini kan. Nah, kita juga ya baru-baru naik badan besar. Jadi ya sebaiknya tuh tinggal tanya ke punya orang tua saja. Anak muda kreatif di Kompleks HBM Sorong berharap Pesona Gunung 400 bisa dikembangkan lagi sehingga bisa menarik lebih banyak wisatawan lokal maupun dari daerah lain. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. Pemirsa,
berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.